Halo semuanya, kembali lagi di tutorial HTML dasar untuk pemula. Pada tutorial kita kali ini, kita akan belajar tentang paragraf. Sebelumnya, teman-teman silakan untuk membuka kembali text editor yang digunakan. Kemudian, selanjutnya kita akan membuat file baru. Caranya kita bisa klik kanan, new file, atau bisa langsung klik icon new file ini ya. Kemudian kita beri nama paragraph.html. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat struktur dasar HTML terlebih dahulu. Jika teman-teman menggunakan text editor Visual Studio Code, teman-teman bisa menekan huruf tanda seru, kemudian enter. Oke, ini akan memudahkan kita untuk membuat struktur dasar HTML itu jadi lebih cepat. Kemudian untuk title-nya kita ganti menjadi paragraf. Nah, karena pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang paragraf. Untuk membuat sebuah paragraf di HTML itu kita menggunakan yang namanya tag P. Jadi contohnya seperti ini, tag P, jangan lupa untuk ditutup. Kemudian kita bisa masukkan teks paragrafnya di antara tag pembuka P dan tag penutup P gitu. Misalnya ini merupakan paragraf pertama saya. Oke. Nah, perlu teman-teman ingat, sebuah paragraf itu selalu dimulai pada baris baru, dan browser juga akan secara otomatis menambahkan beberapa spasi atau margin sebelum dan sesudah paragraf. Oke, misalkan di sini saya tambahkan satu paragraf lagi. Jadi misalkan HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Kita save. Nah, kemudian kita buka filenya, kita dibuka foldernya. Kemudian kita double klik pada folder yang pada file yang tadi telah kita buat. Oke, nah ini tampilan paragraf yang tadi telah kita buat. Ini adalah paragraf pertama dan ini adalah paragraf kedua. Oke. Kemudian kalian tidak dapat memastikan bagaimana HTML tersebut akan ditampilkan. Layar besar atau kecil dan jendela yang diubah ukurannya akan menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Dengan HTML, kalian juga tidak dapat mengubah tampilan dengan menambahkan spasi atau baris tambahan dalam kode HTML. Browser akan secara otomatis menghapus spasi dan garis tambahan saat halaman ditampilkan. Contohnya seperti ini, kita buat paragraf baru. Misalkan sini aku sedang belajar HTML asal. Oke, kalau kita save, terus kita jalankan, buka kembali browsernya, nah maka dia akan tetap ke kanan. Ketika kita membuatnya itu kan dia turun ke bawah gitu ya, ada enter gitu, perpindahan baris. Tetapi ketika dijalankan, maka dia akan dihapus gitu. Spasinya, baris barunya atau tabnya maka akan dihapus gitu. Browser secara otomatis akan menghapusnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk memisahkan konten dalam sebuah halaman HTML, kalian bisa menggunakan yang namanya tag HR, itu horizontal row. Jadi misalkan saya memisahkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, kita bisa menggunakan yang namanya tag HR. Nah, tag HR ini dia termasuk ke dalam tag kosong. Itu artinya kalian tidak perlu menutup tag ini. Jadi cukup seperti yang ini saja, kalian sudah bisa menggunakannya gitu. Oke, kita jalankan kembali browsernya, lalu kita refresh. Nah, maka seperti inilah contoh dari tag HR tersebut. Dia akan seperti garis horizontal gitu ya. Kemudian selanjutnya, jika kalian ingin membuat baris baru tanpa membuat paragraf baru, ketika kalian membuat sebuah paragraf baru, itu akan secara otomatis dia akan ganti baris baru gitu. Tetapi mungkin di suatu kondisi kalian tidak ingin membuat paragraf baru, tetapi teks yang ada di dalam paragraf tersebut ingin berganti baris gitu. Nah, itu caranya kalian bisa menggunakan yang namanya tag BR atau tag break. Jadi kita di sini tinggal masukkan aja. Nah,
tag ini juga, tag BR juga sama seperti tag HR ya. Dia juga tidak membutuhkan tag penutup, itu artinya dia merupakan tag kosong gitu. Kalau kita jalankan, buka kembali browsernya, kemudian refresh. Nah, maka dia secara otomatis akan berganti garis baru seperti itu ya. Nah, oke, sampai sini mungkin masih gampang lah ya. Oke, satu lagi, sekarang kita coba untuk membuat sebuah puisi misalkan. Ketika kita membuat puisi kan kurang lebih sama seperti ini ya. Aku sedang belajar HTML dasar, dia akan turun ke bawah kan, biasanya teks puisi itu kan seperti itu. Nah, misalkan kalau kita beri komentar dulu di sini, misalkan ini adalah puisi. Nah, kita akan membuat sebuah puisi. Ini adalah puisi dari Laskar Sabilillah, pejuang TRI, Tentara Republik Indonesia. Kemudian kita tulis di sini, jasamu abadi, doa kami menyertai, riwayatmu terpatri di tanah ini, di hati. Oke, nah kalau kita save, kemudian kita buka kembali browser, kita refresh, nah dia tetap akan ke samping terus gitu, akan mengabaikan enter yang ada di sini. Untuk mengatasi itunya, kita bisa menggunakan yang namanya tag pre atau pre-formatted gitu ya. Nah, tag pre ini itu dia berfungsi untuk menampilkan teks secara apa adanya dengan tetap mempertahankan spasi dan baris baru. Jadi ini kita bisa ganti menjadi pre, kita save, kemudian kita jalankan kembali. Nah, maka dia akan menampilkan secara apa adanya gitu. Jadi untuk mengatasi solusi tersebut kita bisa menggunakan cara seperti ini, atau juga kita bisa bikin beberapa paragraf gitu. Oke. Nah, yang terakhir kita berkenalan dengan yang namanya lorem ipsum. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan namanya lorem ipsum. Lorem ipsum ini adalah salah satu hal unik yang akan sering dijumpai. Contohnya kode program atau tutorial-tutorial yang lain gitu. Terutama ketika kita belajar tentang sebuah website. Lorem ipsum ini merupakan dummy text atau teks generator gitu yang digunakan sebagai pengganti teks. Tujuannya agar tampilan kita itu berisi sesuatu, di mana isi dari teks tersebut tidaklah penting, karena yang ingin dilihat adalah efek tampilannya. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah paragraf, nah tapi kita bingung gitu mau isi paragraf ini apa, karena kan kita cuma mau menampilkannya saja, mungkin kontennya nanti menyusul gitu. Nah, kita bisa mengisinya dengan lorem ipsum. Jika teman-teman menggunakan text editor Visual Studio Code, maka teman-teman cukup ketikkan lorem kemudian enter. Nah, maka dia akan langsung membuat otomatis lorem ipsum tersebut. Oke, kalau gitu kita save, kemudian kita buka kembali browsernya dan refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial tentang paragraf kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.